Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zainullah, prodi Ekonomi Syariah semester 5. Saya akan menerangkan atau mempresentasikan dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara berdagang dengan yang baik secara internasional. Saya akan mulai dari pengertian perdagangan internasional. Bahwa perdagangan internasional itu mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Jadi semua transaksi perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara terangkum dalam neraca perdagangan yang terdiri dari komponen ekspor dan impor barang dan jasa. Yang disebut ekspor dan impor itu beli barang ke luar negeri. Pengertian perdagangan secara internasional. Terus selanjutnya kita manfaat perdagangan internasional. Bagaimana sekiranya kita berdagang, kita ada manfaatnya, bukan banyaknya kita tidak ada manfaatnya itu. Saya akan menjelaskan beberapa manfaatnya perdagangan. Cuman ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama itu manfaat langsung dari perdagangan internasional. Di antaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang ia produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan internasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju output dan pertumbuhan ekonomi. Terus manfaat yang kedua itu tidak langsung dari perdagangan internasional. Di antaranya adalah yang pertama, perdagangan internasional membantu mempertukarkan barang yang mempunyai pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan yang tinggi, yang bagaimana pertumbuhan yang rendah itu ditukarkan kepada pertumbuhan yang sangat besar. Itu akan menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Terus yang nomor 2, sebagaimana sarana pemasukan gagasan, kemampuan dan keterampilan yang merupakan perangsang bagi peningkatan teknologi. Terus yang nomor 3, perdagangan internasional memberikan dasar bagi pemasukan modal asing
Jika tidak ada perdagangan internasional, modal tidak akan mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang. Itu diantara manfaatnya perdagangan secara internasional. Selanjutnya pengertian pertumbuhan ekonomi. Lah, gimana sih itu pertumbuhan ekonomi sekarang? Lah, ya apa itu pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi dalam sebuah negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama negara. Akan melakukan sebagai macam cara dan strategi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi gambaran akan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negara yang mendiami negara tersebut. Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang penting bagi suatu bangsa. Masalah pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kekelanjutan berdasarkan kemampuan secara nasional. Itu adalah pengertian bagaimana pertumbuhan ekonomi secara internasional. Terus selanjutnya faktor penting pertumbuhan lah. Kita harus ingat kepada faktor yang sangat penting yang kita harus diingatkan dalam pertumbuhan ekonomi secara internasional. Jadi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan dua faktor penting, yaitu modal dan tenaga ahli. Jadi faktor penting dalam pertumbuhan itu memerlukan dua faktor, yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain, diperlukan adanya tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil dalam melakukan proses produksi. Tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil ini memerlukan pendidikan. Perkembangan pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha membangun dimulai. Selain itu, masalah pengembangan pengusaha juga penting. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena memiliki wewenang sebagai regulator. Regulator itu mengatur atau mengendali itu. Meskipun pemerintah sebagai regulator, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, karena bila pemerintah tidak pandai menarik investor, maka pertumbuhan ekonomi akan lambat dan lapangan kerja akan tidak bertambah melebihi pertambahan angkatan kerja. Jadi yang di atas itu yang saya dibacakan itu yang harus diingatkan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi secara internasional. Jadi hanya cuman itu yang saya presentasikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.